Saudara-saudara, bersama saya Pendeta Yusua Silitoma, kita masuk dalam mimbar Filipi. Hari ini kita akan berbicara tentang apologetika kekristenan masa kini. Saya menyingkatnya sebagai AKMK. Bagaimana cara kita merevitalisasi ajaran Kristus untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi yang memiliki banyak agama-agama. Apologetika ini maksud adalah bagaimana kekristenan menjawab segala tuduhan, fitnah, dan ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang tertentu terhadap ajaran kekristenan dan yang kita sebut dilakukan oleh pihak-pihak antikristus. Dan apologetika Kristen yang dimaksud adalah bagaimana kekristenan menerangkan dan menjelaskan ajaran dogmanya dari sudut pandang Alkitab sebagai kitab suci untuk melawan penjelasan agama Kristen dari sudut pandang antikristus yang membengkokkan kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan orang non-Kristen tentang ajaran kekristenan yang oleh pertanyaan itu sering dijadikan dalil oleh pihak-pihak antikristus untuk memelintir kebenaran kekristenan dalam Alkitab dengan tujuan menanamkan kebencian kepada agama Kristen. Dan pertanyaan-pertanyaan itu antara lain yang pertama, bab pertama, bagaimana pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Bab kedua, pernahkah Yesus berkata, "Akulah Tuhanmu, maka sembah aku saja"? Yang ketiga, mana perintah Yesus untuk membangun gereja sebagai rumah Tuhan? Bab keempat, jika Yesus Tuhan, kenapa ia beribadah? Siapakah Tuhan Yesus dan siapakah yang ia sembah dalam ibadahnya itu? Yang kelima, bukankah dalam Alkitab dikatakan Yesus beribadah dengan bersujud? Lalu kenapa orang Kristen tidak bersujud dalam beribadah? Yang keenam, pernahkah Yesus mengatakan, "Akulah yang mewahyukan Alkitab, aku pula yang menjaganya"? Yang ketujuh, mana perintah Tuhan mengenai beribadah pada hari Minggu? Yang kedelapan, mana dalil Alkitab bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia? Yang bab ke-9, jika Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Kenapa dia dibaptis? Kenapa dia dicobai? Kenapa dia lapar? Kenapa dia menangis? Dan kenapa dia dapat mati? Bab ke-10, mana dalilnya bahwa percaya kepada Yesus pasti masuk surga? Jika di dalam Alkitab juga diajarkan untuk mengatakan jika Tuhan mengkehendakinya. Seperti dalam Yakobus 4 ayat 13-17, dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 21, 1 Korintus 4 ayat 19, Matius 7 ayat 21. Bab yang ke-11, Alkitab mengharamkan babi, seperti dalam Imamat 11 ayat 7-8. Lalu kenapa orang Kristen justru memakan babi? Yang ke-12, bab 12, bukankah Alkitab menerangkan Yesus disunat dalam Lukas 2 ayat 21? Lalu kenapa orang Kristen justru tidak bersunat? Bab yang ke-13, Yesus mati lalu dikafani dan tidak pakai peti dalam Markus 15 ayat 48. Lalu kenapa orang Kristen kalau mati tidak pakai kain kafan, malah justru pakai peti? Bab yang ke-14, apakah benar lukisan Yesus adalah wajah Yesus yang sejati? Kalau benar, siapakah pemotretnya dan siapa yang melukisnya? Bab yang ke-15, mana dalil bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember atau disebut sebagai Natal? Saudara, kita akan membahasnya bab per bab. Hari ini saya akan membahasnya bab pertama sebagai salah satu pembahasan kita. Dalam bab pertama, orang-orang non-Kristen yang ingin mengenal ajaran Kristen akan bertanya, mana pengakuan di dalam Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen? Nah, sama saja kita harus belajar Yesus Kristus di antara agama Yahudi dan agama Kristen. Saudara-saudara, yang pertama yang harus diketahui oleh saudara-saudaraku non-Kristen yang ada di bumi pertiwi NKRI, Yesus datang bukan untuk mendirikan suatu agama, tapi Yesus datang untuk menggenapi rencana Allah tentang pengampunan dosa. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk mendirikan agama, tetapi agar siapa yang percaya kepadanya dan bertobat dan hidup sesuai sabdanya, maka dosanya akan diampuni dan memiliki surga yang kekal. Yesus dalam wujud kemanusiaannya adalah orang Yahudi, dan tentu saja ia akan memiliki tradisi orang Yahudi, termasuk dalam persoalan memeluk agama Yahudi. Kenapa harus Yahudi? Kenapa bukan yang lain? Karena Allah sudah menetapkan bahwa Yesus Sang Mesias harus dilahirkan dari keturunan Yahudi, bukan dari keturunan lain, bukan dari keturunan Arab, bukan dari keturunan Eropa atau dari Asia Tenggara. Karena yang disebut umat Allah, yang disebut bangsa Allah adalah Yahudi, bukan Arab, bukan Eropa, bukan Asia. Nah, karena Yesus sudah ditetapkan lahir dari keturunan Yahudi, tentu secara otomatis Yesus hidup dalam ritus-ritus keagamaan Yahudi. Akan tetapi Yesus sendiri mengalami bentrok dengan orang Yahudi, terkhusus kepada alim ulama Yahudi tentang jalan keselamatan. Di mana Yahudi berkata bahwa melakukan tradisi Taurat secara lahiriah
dan melakukan sunat adalah jalan keselamatan. Tetapi Yesus berkata bahwa jalan keselamatan itu adalah bertobat dan percaya kepadanya. Dan itulah yang melakukan hukum Taurat secara rohaninya. Hingga perdebatan atau perbedaan pandangan antara ahli ulama Yahudi dan Yesus berujung pada penyaliban Yesus Kristus. Nah, kalau saudara-saudaraku non-Kristen bertanya, kalau Yesus Tuhan kenapa ia bisa disalib? Nah, tentu saja sesuai dengan keterangan Alkitab bahwa Yesus datang ke dunia memang sudah dirancangkan Allah dan sudah dikehendaki Allah untuk mati disalibkan. Dan cara penyaliban itu adalah cara untuk menebus dosa. Nah, saudara-saudaraku, akan tetapi pada kedatangan Yesus atau Sang Mesias kedua kalinya, pada waktu itulah ia akan datang dengan keallahannya, dan dia akan datang untuk menghukumi seluruh dunia ini dan isinya. Siapa yang percaya kepadanya akan diberikan surga, tetapi siapa yang tidak percaya kepadanya akan masuk neraka. Jikalau ada yang berkata bahwa Yesus beragama Yahudi, saya pikir ia keliru. Yang benar adalah Yesus itu lahir dari keturunan Yahudi. Persoalan apakah agama Yesus? Agama Yesus adalah kebenaran, misinya. Agama Yesus adalah hakikatnya. Agama Yesus adalah substansinya. Agama Yesus adalah misinya. Bahwa Yesus itu adalah agama Yahudi yang digenapi. Jadi Yesus itulah agama. Yesus itulah adalah kebenaran. Jadi Yesus bukan memeluk agama, tapi Yesus itu adalah penggenapan dari agama Yahudi. Hanya saja orang Yahudi menolak penggenapan itu, menolak kebenaran itu, hingga akhirnya Yesus disalib. Jadi Yesus bukan beragama Yahudi. Yesus, dialah adalah agama itu sendiri. Tapi kemanusiaan Yesus lahir dari keturunan Yahudi yang hidup dalam ritus-ritus agama Yahudi. Lalu bagaimana dengan agama Kristen? Nah, karena Yesus membawa ajaran yang berbeda dengan agama Yahudi, maka orang Yahudi menolaknya, bahkan menyalibkan Yesus. Akan tetapi ada banyak orang yang percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Yesus, bahkan memberitakan ajaran yang dibawa oleh Yesus itu ke seluruh penjuru dunia ini. Dan mereka yang percaya kepada ajaran Yesus itu pada awalnya dikenal dengan sebutan umat pengikut Yesus Kristus. Nah, orang-orang sekitar non-Kristen di Antioquia pada waktu itu melihat kesungguhan peribadatan dan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu. Lalu orang-orang Antioquia yang non-Kristen itu menyebut mereka sebagai kelompok Kristen atau kelompok pengikut Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi kebenarannya adalah, pertama, kelompok orang yang percaya kepada Yesus sudah ada terlebih dahulu. Baru sesudah itu nama kekristenan disematkan untuk kelompok itu. Yang kedua, nama Kristen untuk menyebutkan umat yang percaya kepada Yesus bukan hasil keputusan umat Kristen dalam musyawarah untuk memilih nama bagi kelompok mereka. Tetapi nama Kristen adalah nama yang diberikan orang-orang yang tidak percaya yang ada di Antioquia kepada umat atau kelompok orang yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, selain Kristen, ternyata ada nama lain yang dipakai untuk menyebutkan para pengikut Yesus Kristus, yang juga disematkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus, yaitu nama Nasrani pada zaman Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Jadi yang keempat, Kristen artinya adalah pengikut Kristus, atau dari kata Kristus, Mesias. Jadi Kristen artinya adalah pengikut Mesias, pengikut Kristus. Sedangkan Nasrani artinya adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Jadi kata Kristen merujuk kepada gelar Yesus, yaitu Mesias, Mesias, Kristus atau Kristus. Sedangkan kata Nasrani merujuk kepada nama tokoh, yakni Yesus dari Nazaret. Jadi poin kelima, jadi nama Kristen disematkan oleh orang-orang Yunani kepada pengikut Yesus Kristus di Antioquia dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dan nama Nasrani disematkan oleh orang-orang Yahudi kepada para pengikut Yesus Kristus dari Nazaret dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, dalam menjawab mana pengakuan dalam Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen. Agama Kristen ada setelah Yesus naik ke surga dan setelah Roh Kudus turun atau Pentakosta, dan nama Kristen ada dan dikenal tepatnya pada zaman para rasul-rasul, secara khusus pada zaman Rasul Paulus, seperti dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi adalah kebohongan jika istilah Kristen atau Nasrani adalah hasil produk para rasul, terkhusus Rasul Paulus. Sebab jauh sebelum nama Kristen atau Nasrani ada, sudah ada lebih dahulu kelompok-kelompok orang percaya
dan mengikut Yesus. Dan nama Kristen atau Nasrani justru adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Yunani dan orang Yahudi, orang yang tidak percaya kepada Yesus, untuk menamai kelompok orang yang percaya atau yang mengikuti Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang tidak membawa agama, tetapi membawa ajaran sebagai penggenapan agama yang sudah ada. Jadi Kristen atau Nasrani itu adalah umat yang mengikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti suku dari kemanusiaan Yesus, bukan mengikuti bangsa dari kemanusiaan Yesus, bukan mengikuti ras dari kemanusiaan Yesus atau budaya dari kemanusiaan Yesus. Jadi Kristen agama yang mengikuti ajaran Yesus, bukan yang mengikuti hal-hal lahiriah daripada Yesus. Jadi Kristen atau Nasrani adalah satu-satunya umat di dunia ini yang masih setia memelihara ajaran-ajaran Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri tidak memeluk agama, karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia adalah pusat dan kegenapan dari segala agama yang ada. Dan Yesus adalah Tuhan, Ia adalah kegenapan dari segala agama itu. Dan Kristen adalah umat yang mengikuti kegenapan apa yang telah dibawa oleh Yesus. Yesus memang mengikuti tradisi agama Yahudi, tapi Ia bukan menjadi seorang pemeluk agama Yahudi. Yesus adalah kegenapan agama Yahudi, dan Kristen adalah umat yang menjaga dan melestarikan ajaran yang telah digenapi Yesus dalam agama Yahudi itu. Sayangnya, umat Yahudi tidak mengakui ajaran yang telah digenapi oleh Yesus itu, justru menyanyikan Yesus. Tetapi Kristen menerima, Kristen mengakui, Kristen menghidupi ajaran Yesus Kristus tersebut sampai hari ini. Jadi Alkitab tidak menyebutkan bahwa diri Yesus beragama Kristen, tetapi Yesus menyebutkan dirinya adalah Sang Mesias yang menggenapi Taurat agama Yahudi. Jika agama Yahudi menolak Yesus, tetapi Kristen percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang menggenapi isi Taurat dalam agama Yahudi, dan kelompok orang-orang yang percaya itu kemudian hari disebut Kristen. Jadi saudara-saudara, terkhusus saudara-saudaraku non-muslim yang ada di NKRI ini, tidak ada dalam Alkitab yang menerangkan bahwa Yesus beragama Kristen. Karena Kristen adalah mengikuti ajaran Yesus. Karena Kristen itu bukan mengikuti hal-hal yang lahiriah dari Yesus. Dan memang secara kemanusiaan Yesus itu hidup di tengah bangsa Yahudi dan mengikuti ritus-ritus agama Yahudi. Tetapi dalam persoalan ajaran, dalam persoalan agama, Yesuslah kegenapan agama. Karena itu satu-satunya umat yang memelihara kebenaran berita tentang Yesus Kristus itu ada di dalam kekristenan, dan itu ada di dalam. Jika saudara ingin benar-benar mengenal siapakah Yesus Kristus itu, maka bertanyalah kepada orang-orang Kristen dan bacalah Alkitab. Karena sampai hari ini satu-satunya umat yang menjaga kemurnian ajaran Yesus Kristus adalah kekristenan bersama dengan Alkitab. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati.